Pemerintah merespon kenaikan harga aftur sebagai imbas dari konflik geopolitik di Timur Tengah. Ya, pemirsa, melalui Kementerian Ekonomi, pemerintah sampaikan beberapa langkah mitigasi guna meredam dampak dari kenaikan harga aftur ini terhadap industri maskapai nasional. Pemerintah melalui Kementerian Bidang Perekonomian mengatakan kenaikan harga aftur tidak terhindarkan karena mengikuti mekanisme pasar global di tengah tekanan geopolitik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan lonjakan harga aftur juga terjadi di berbagai negara. Seperti di Thailand yang saat ini berada di angka Rp29.518 per liter dan Filipina Rp25.326 per liter. Menko menyebut aftur ini merupakan BBM non-subsidi yang harganya mengikuti perkembangan pasar. Aftur sendiri berkontribusi hingga 40% terhadap biaya operasional maskapai penerbangan sehingga pemerintah melakukan intervensi agar kenaikan harga tiket pesawat tetap terkendali. Nah, kenaikan harga aftur ini tentu mempengaruhi struktur biaya operasional dari maskapai nasional, di mana harga aftur itu berkontribusi terhadap 40% dari biaya operasional pesawat. Dan oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya. Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar dampak kenaikan harga aftur tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Erlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi sekitar Rp1,3 triliun per bulan guna menjaga stabilitas industri penerbangan nasional. Nah, untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Jadi harga tiket di kisaran 9-13% dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPN ditanggung pemerintah, itu 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri, kelas ekonomi. Nah, dengan perhitungan tersebut, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun. Nah, per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini 2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13%. Jakarta, Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, kami akan langsung saja mengajak Anda untuk membahas kenaikan harga tiket akibat naiknya harga aftur ini. Dan sudah bergabung bersama dengan kami sudah ada Pak Tulus Abadi selaku Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia atau FKBI. Selamat sore Pak Tulus. Pak Tulus, ada Adisa dan juga Souza di studio. Ya, Pak Tulus, ini saya ingin bertanya terkait mungkin dari kacamata konsumen begitu ya. Sebetulnya bagaimana sih Pak Tulus melihat kenaikan harga aftur ini kan terjadi sekitar 70 sampai dengan 80% begitu ya. Ketika diterjemahkan ke harga tiket pesawat yang naik 913%. Apakah menurut Anda penyesuaian sebesar itu ini sudah bisa diterima atau masih memberatkan masyarakat? Ya, memang ini satu kondisi yang dilematis ya, karena bagaimanapun aftur punya komponen yang sangat signifikan dalam tiket pesawat sehingga mau tidak mau harus ada penyesuaian. Apalagi memang beberapa tahun terakhir maskapai sudah meminta kepada pemerintah untuk menaikkan tarif batas atas tiket pesawat itu. Nah, ini apalagi dengan trigger geopolitik global itu semakin berat beban maskapai kalau tidak dinaikkan atau tidak disesuaikan. Tapi saya melihat formulasi yang ditetapkan pemerintah dengan dampak yang signifikan sekitar 72%, tapi kenaikannya hanya 9-13%, saya kira masih tolerable. Dalam arti pemerintah kemudian tetap berkontribusi dengan mengeluarkan atau memberikan satu komponen-komponen yang lain yang dibebaskan oleh pemerintah, yaitu misalnya pajak impor yang dinolkan atau dibebaskan, dan juga
subsidi-subsidi yang lain sehingga kenaikannya tidak terlalu besar. Namun yang harus kita garis bawahi adalah controlling terhadap implementasi di lapangan. Jangan sampai nanti kenaikan 9-13% ternyata di lapangan jauh lebih dari itu. Nah, ini harus kita kawasi karena bisa saja dengan kondisi sekarang nanti maskapai udara akan menerapkan tiket batas atas yang paling maksimal, ya, sehingga nanti kenaikan di lapangan bisa terasa lebih tinggi yang dirasakan oleh pengguna. Jadi tiket pesawat itu kan ada batas atas dan batas bawah. Nah, masing-masing maskapai menerapkannya berbeda-beda. Nah, dengan kondisi kenaikan aftur yang tinggi, maskapai ini saya menduga akan menerapkan tarif yang maksimal dalam arti sampai 100% batas atas plus kenaikan 9-13%. Jadi nanti yang dirasakan masyarakat dengan tarif yang ada bisa jadi menjadi sangat mahal kalau kemudian maskapai menggunakan tarif maksimal untuk batas atas. Nah, itulah yang saya kira pemerintah nanti harus mengawasi, Dirjen Udara untuk mengawasi agar jangan sampai ada pelanggaran batas atas oleh maskapai udara dan juga pelanggaran terhadap ketentuan persentase 9-13%. Begitu Mbak kira-kira. Baik, tapi Pak Tulus, kan sebenarnya kenaikan harga aftur dan berdampak kepada harga tiket ini kan bukan kali pertama ya kita lihat. Sudah beberapa kali mungkin dalam periode-periode tahun-tahun sebelumnya hal serupa juga terjadi dan Anda menekankan sebenarnya ini situasi yang dilematis. Tetapi bagaimana pelaksanaan di lapangan ya benar-benar sesuai dengan apa yang disepakati, apa yang diputuskan oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya Pak Tulus, apa yang menjadi catatan Anda terkait dengan pelaksanaan di lapangan? Apakah selama ini mekanisme untuk implementasinya ini perlu ada dalam tanda kutip ya diawasi oleh lembaga tertentu atau bagaimana kira-kira yang lebih efisien untuk dalam memantau terkait dengan kenaikan dan juga penetapan batas atas agar tidak melebihi dari kesepakatan, Pak? Ya, betul, Mbak. Jadi dalam konteks tarif batas atas pesawat itu kan regulatornya Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara. Mereka lah yang mengawasi setiap implementasi tiket pesawat tadi, khususnya yang batas atas, itu harus dikontrol, harus diawasi agar jangan sampai maskapai udara melebihi batas yang ditentukan dengan batas atas itu. Karena batas atas artinya boleh masing-masing maskapai menggunakan formulasi tiket yang berbeda-beda, yang penting tidak menyundul batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, selama ini saya mengawasi ya berdasarkan pengaduan-pengaduan yang kami terima oleh konsumen, khususnya di mudik lebaran, itu tiket pesawat ugal-ugalan kenaikannya, ya, dan dirasakan berlipat-lipat dari harga yang semula. Misalnya tiket ke Jogja saya mendengar sampai 5 juta, 4 juta sampai 5 juta, padahal itu tiket ekonomi. Nah, itu kan berarti melebihi batas atas yang ditentukan. Nah, oleh karena itu saya kira nanti walaupun pemerintah mendalilkan kenaikannya hanya 9-13%, tapi di lapangan kenaikan yang dirasakan konsumen akan terasa berat karena nanti maskapai saya menduga akan menggunakan batas maksimal seperti ketika mudik lebaran, ya. Apalagi memang maskapai ini kan sudah lama, INAKA sudah lama meminta agar pemerintah mereview formulasi batas atas karena dianggap sudah terlalu berat beban maskapai dengan kenaikan aftur, inflasi, kurs rupiah dan lain sebagainya, sehingga mestinya memang ada review terhadap formulasi tarif batas atas, tetapi sudah hampir 10 tahun terakhir itu tidak ada review untuk formulasi TBA atau tarif batas atas. Oke, baik Pak Tulus, kalau begitu selain dari pengawasannya begitu ya, kalau kita kembali membahas terkait dengan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah, seperti yang Anda sampaikan bahwa memang diperkirakan kenaikannya ini akan mencapai 9 sampai dengan 13% begitu ya, dan juga ada beberapa PPN yang kemudian nanti ini akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, tapi dari kebijakan yang telah diambil pemerintah ini, apakah menurut Anda dari sisi konsumen ini memang menjadi apa ya kita bilang dengan angka saat ini sudah cukupkah untuk terlindungi atau memang masih dalam tahap yang cukup dirugikan begitu dengan gejolak yang ada saat ini, Pak Tulus? Ya, sebenarnya dengan formulasi yang seperti tadi saya katakan, seperti kebijakan pemerintah yang digulirkan itu sebenarnya itu masih menurut saya kebijakan populis sebenarnya, dalam arti implementasi kebijakannya belum sepenuhnya
berpihak kepada maskapai dengan pertimbangan adanya kenaikan aftur, tapi lebih banyak melihat kepentingan masyarakat dan juga kepentingan pemerintah itu sendiri. Tetapi yang harus digarisbawahi tadi adalah dengan adanya kenaikan tadi konsumen kita semua harus mengontrol agar jangan sampai ada kenaikan yang di luar batas yang ditentukan. Plus sebenarnya kalau untuk konsumen di Pulau Jawa itu banyak alternatif transportasi yang bisa digunakan sebagai bentuk migrasi ya. Kalau misalnya tiket pesawat dianggap mahal, konsumen atau masyarakat bisa migrasi ke kereta api atau jalan tol ya menggunakan kendaraan pribadi atau yang lainnya. Persoalannya ini yang di luar Pulau Jawa dan daerah-daerah yang isolated yang tidak ada opsi transportasi lain selain udara. Nah ini saya kira juga pemerintah harus memikirkan subsidi kepada masyarakat yang tidak ada pilihan untuk menggunakan selain transportasi udara seperti daerah-daerah yang terluar, tertinggal dan terdepan itu pilihannya sangat sulit. Nah kalau nanti di satu sisi dengan kenaikan 9-13% ini makin tidak terjangkau karena tiketnya menjadi mahal, ya pemerintah harus memikirkan untuk memberikan subsidi tiket kepada daerah-daerah tertentu yang tidak ada pilihan lain selain menggunakan pesawat udara. Baik, nah kemudian Pak, ini kan situasi yang dilematis, kemudian juga kita lihat ya bahwa sebenarnya ada kepentingan dari pihak maskapai yang coba diakomodir, tetapi tanpa mengenyampingkan juga bagaimana keberlanjutan dari kepentingan dari konsumen serta pemerintah. Nah, kalau kita lihat secara spesifik lagi nih Pak Tulus, apakah Anda melihat dengan kebijakan yang diterapkan saat ini akan terasa dampaknya kepada situasi perekonomian kita dan ini akan cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi kita Pak? Apalagi kan untuk rute-rute yang di luar Pulau Jawa seperti Anda katakan tadi, ini masih banyak menjadi rute-rute populer juga. Tetapi ketika harga naik, tentu akan menjadi hitung-hitungan yang masuk diperhatikan oleh konsumen dong. Ya tentu saja, makanya mahalnya tiket pesawat yang beberapa tahun yang lalu pernah terjadi, itu berkontribusi terhadap laju inflasi. Ya, walaupun mungkin hanya 1% atau lebih sedikit. Oleh karena itu memang ini satu dilema tadi. Kalau tiket pesawatnya terlalu mahal, nanti kemudian masyarakat tidak menggunakan pesawat dan kemudian malas bepergian, ya, dan kemudian membuat ekonomi lesu dan kemudian menimbulkan inflasi. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan untuk daerah-daerah tertentu seharusnya ada subsidi yang diberikan kembali, yang sehingga masyarakat tetap bisa bepergian karena tiket pesawatnya terjangkau untuk daerah-daerah yang terluar, terdepan dan yang paling luar dari Indonesia itu. Tetapi untuk daerah-daerah yang opsinya masih bisa transportasi lain seperti kereta api, bis ataupun juga kendaraan pribadi dengan menggunakan jalan tol, itu saya kira masyarakat juga harus cerdas di dalam menggunakan moda transportasi karena ini memang kondisi yang dilematis seperti tadi saya katakan. Belum lagi kalau nanti pemerintah kemudian misalnya menaikkan harga BBM, walaupun pemerintah mengatakan sampai 2026, akhir 2026 tidak akan kenaikan BBM. Nah ini yang saya kira menjadi garis bawah terhadap kondisi geopolitik global yang memang di banyak negara sudah lebih parah lagi ya. Seperti di Manila, banyak maskapai domestik yang tidak bisa terbang karena tidak ada aftur dan harganya tidak terjangkau. Ya, jadi pemerintah Indonesia atau Indonesia jangan sampai itu terjadi di negara kita adanya krisis energi, tentu dengan mitigasi-mitigasi yang harus dilakukan. Ya baik, tentu dengan mitigasi yang harus dilakukan seperti yang Anda sampaikan, tapi sejauh ini dengan adanya kebijakan yang keluar dari pemerintah saat ini, apakah kemudian menurut Anda masih perlukah pemerintah juga mengajak kembali dari pihak konsumen maupun juga lembaga-lembaga seperti Anda untuk kemudian duduk dan juga kemudian merumuskan kembali angka yang memang lebih ideal atau seperti apa saat ini? Untuk mereview subsidi mungkin Pak lebih tepatnya. Iya, kalau pemerintah punya uang cukup banyak ya mestinya memberikan subsidi yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk maskapai udara kan kita bisa berasumsi bahwa konsumen pesawat udara adalah konsumen yang lebih berdaya, ya dalam arti punya kemampuan ekonomi yang lebih baik. Walaupun tadi dengan kenaikan yang dilakukan, pemerintah kan sudah rela untuk kehilangan pendapatan dari pajak impor bahan baku dan juga PPN 11%, dan artinya juga itu bisa mengurangi
terhadap komponen tiket pesawat, sehingga tiket pesawatnya di satu sisi kenaikannya tidak signifikan, tapi di sisi lain juga tidak merugikan maskapai, ya, karena maskapai udara itu padat modal dan resiko tinggi kalau kemudian disunat sana sini, tarifnya tidak terjangkau, nanti aspek keselamatan yang akan terganggu, ya, karena di dalam tiket pesawat itu komponen keselamatannya harus sangat tinggi dan maskapai udara tidak bisa ditekan-tekan dengan pengurangan biaya operasional, ya, karena margin profit dari pesawat udara ini sudah sangat kecil kalau kita lihat dari sisi di lapangan, ya. Tetapi tadi yang terpenting adalah kontrol terhadap kebijakan yang ditetapkan, jangan sampai kebijakan yang ditetapkan ini nanti di lapangan banyak pelanggaran-pelanggaran dan pemerintah melakukan pembiaran ataupun tidak melakukan controlling sehingga maskapai dengan seenaknya menaikkan tarif di atas batas yang telah ditentukan. Baik, kalau begitu pentingnya controlling, apakah Anda melihat penting juga bagi pemerintah untuk menetapkan jangka waktu tertentu, Pak? Mungkin di bawah 1 bulan atau mungkin lebih dari 1 bulan. Kira-kira ideal mana nih untuk bisa mereview terkait dengan pelaksanaannya di lapangan agar melihat apakah ini sudah tepat atau belum? Bagaimana Pak Tulus? Ya, kalau dari komitmen pemerintah kan kebijakan ini akan berjalan hanya 2 bulan. Ya, nanti setelah bulan akan direview kembali. Nah, 2 bulan mungkin asumsinya apakah perangnya sudah mereda atau sudah selesai. Tapi kan kita tidak tahu perangnya ini akan sampai kapan. Bisa selesai, bisa mereda, atau bahkan lebih parah. Nah, kalau lebih parah lagi, dengan semakin eskalatif, ya itu menjadi tantangan yang lebih besar lagi untuk pemerintah mengambil kebijakan yang lebih komprehensif untuk menyelamatkan semuanya, ya. Dalam arti maskapainya juga tidak mati. Ya, kalau maskapai mati tidak bisa terbang juga kita rugi sendiri, dan juga sebisa mungkin tiketnya tetap terjangkau. Baik, tentu akan kita kawal terus begitu ya terkait dengan kenaikan harga tiket pesawat ini, terutama adalah dari kenaikan harga aftur yang terjadi saat ini. Tentu kita berharap begitu bahwa situasi dan juga gejolak geopolitik di Timur Tengah dapat segera berakhir. Terima kasih kalau begitu atas informasi dan juga pandangan yang sudah dibagikan di Berita Satu Sore. Bapak Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Ya, terima kasih, sama-sama.